yang namanya makanan receh dengan rasa nggak recehan tuh emang selalu dicari, ya kan? Apalagi menunya kegemaran warga Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan bakso. Tuh, David aja sampai penasaran, rela datang dari Jakarta nih buat nyobain kesini, Pudis. Oke Foodies, sekarang saya lagi ada di Bogor di daerah Panduraya dan di sini ada satu spot makanan tempat bakso yang sangat receh dan harganya pun receh juga. Penasaran? Yuk! Siapa yang tahan coba kalau lihat lautan bakso kayak begini? Aduh, baksonya ginuk-ginuk mengapung di kubangan kuah. Terus ini nih, yang bikin makin gak tahan. Lemak tetelannya banyak betul. Aduh, ini udah pasti rasa baksonya gurih banget. Pantes aja ya, yang jajan di sini tuh gak pernah sepi. Lihat ini nih baksonya nih, gede banget dan juga banyak tetelannya nih. Mas, saya boleh cobain nggak bikin sendiri? Ada bihun, ada mie kuning. Boleh pilih yang kalian suka, mau dua-duanya juga bisa. Terus ada sayur sawi dan toge yang mesti dimasak dulu sebentar. Sip, kalau udah beri garam, seledri, dan bawang goreng, baru deh masukin baksonya. Ini gede banget, lebih gede daripada bola mata saya nih kayaknya ya. Mantap. Terus apa lagi Mas? Hah? Nah, yang satu ini nih, jangan sampai lolos. Lemak alias tetelannya. Boleh dong kasih yang banyak. Terus tinggal diguyur kuah panas deh. Aduh, ini sih bikin lambung langsung meronta nih, Pudis. Ini dia nih, baksonya nih. Wah, mesti buru-buru di meja, agak panas. Yuk! Selain bakso, ada juga nih pasangan sejolinya, mie ayam. Nah, ini sih dua menu yang nggak pernah salah, ya kan? Mau dimakan kapan aja, di mana aja, selalu bikin perut senang. Setuju? Sekarang kita buka nih. Bakso gede ini nih. Tuh, lihat nih. Dagingnya yang udah dicincang. Wah, kayak agak berminyak gitu loh. Tapi enak banget. Menarik ya Foodies, bakso kenyal dengan isi daging cincang yang rasanya juicy banget. Aroma ladanya kuat dan daging cincangnya juga dimasak dengan lemak, jadi meleleh gitu di lidah. Lazis! Kenapa di tempat ini rame banget? Bakso gede ini emang enak banget, apalagi isinya. Rasa-rasanya tuh keluar semua. Apalagi dicampur dengan bihun, mie, terus kuahnya yang sangat gurih. Wah, udah paling nikmat. Ini juga salah satu yang kenapa kuah ini enak, karena campuran dari lemak ini nih. Ini bisa jadi kayak minyaknya. Mungkin kenapa daging ini rasa-rasa kayak lebih agak berminyak, mungkin dari lemak ini nih. Hihi, Foodies juga kepengen ya? Coba dibayangin dulu deh rasanya. Daging bakso lembut ketemu sama lemak yang kenyal dan gurih banget. Nah, udah cobain bakso yang polosan, sekarang icip-icip nih pakai saus dan sambal biar makin nendang rasanya. Kita aduk-aduk. Udah mulai bau-bau pedes nih. Wih, kayaknya udah nggak butuh kecap deh. Ini manisnya udah dapat dari saus sambal ini. Pas. Kalau buat saya sih jangan terlalu pedes-pedes banget. Kalau terlalu pedes, kalau saya kurang bisa nikmatin. Warung bakso Mas Joko ini baru bukanya sekitar 3 tahun Foodies, tapi sebelumnya udah jual gerobakan keliling sejak tahun 97. Nah, berhubung banyak yang nyariin, akhirnya buka warung deh. Bener aja tuh, warungnya rame terus. Dalam sehari warung ini bisa habis 30 kg daging sapi. Nah, kalau akhir pekan bisa nambah jadi 40 kilo. Mantap ya. Makan receh, harga receh, tapi rasanya bukan recehan.
Foodies penggemar kuliner khas Solo pasti nggak akan nolak nih kalau ditawari hidangan berbahan dasar kambing yang satu ini. Yup, apalagi kalau bukan tongseng. Makanan berkuah kental dengan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas ini emang selalu sukses ya bikin kita ngiler. Jos gitu loh nikmatnya. Nah, Ricky Perdana lagi hunting tongseng enak nih di sekitaran Cempaka Putih Foodies. Cuma kok kayaknya nyasar nih dia. Aman gak tuh, Rick? Aduh Budis, ini aku lagi pusing nih Budis. Temanku bilang di daerah Pasar Genjing ini ada tenaga ahli pertongsengan. Itu kan nggak ada, tapi katanya ada. Mau saya buktiin. Emang dia tenaga ahli banget gitu soal tongseng. Temenan sama kambing, temenan sama domba gitu. Aduh, ini pusing nih. Emang ada tenaga ahli Loh, ini tongseng. Pas banget ini. Udah jangan marah-marah juga sih Rick, mending langsung icip-icip aja tongsengnya Pak Deyanto. Ini lokasinya ada di Taman Genjing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Foodies. Bisa dibilang tongseng ini legend juga nih karena sudah ada sejak tahun 90. Awalnya Pak Deyanto berjualan di Jatinegara sebelum akhirnya di tahun 2009 pindah ke Taman Genjing. Selain tongseng kambing, di sini juga menyediakan tongseng ayam, sapi, jeroan, sate kambing, sate ayam, sate sapi, gulai kambing, dan nasi goreng kambing. Wah, lengkap juga ya. Tapi paling favorit sih tongsengnya nih Foodies, dan nasi goreng kambingnya ini nih. Yuk, nggak pakai lama yuk, langsung kita intip proses pembuatannya. Pertama-tama, tumis dulu bawang putih dan bawang merahnya Foodies. Lepaskan daging dari tusukan sate, kemudian tumis bersama bawangnya. Tambahkan sedikit bumbu rahasia ya ala Pak Deyanto nih, dan kuah gulai secukupnya. Jangan lupa beri irisan tomat hijau, juga pakai kecap dan cabai rawit. Terakhir tambahkan irisan kol dan tunggu hingga matang. Nah yang unik nih Foodies, Pak Deyanto selalu menyanyi ketika dia sedang memasak. Rintangan yang datang silih berganti. Oke, itu satu lagu dari Pak Yanto menemani kita tentunya memasak sate dan tongseng ala Taman Genjing di daerah Jakarta Pusat. Oke. Gagal dan gagal. Ais, sedap Pak De. Request nyanyi satu album, sabi nggak nih? Foodies, tongseng Pak Deyanto ini juga tersedia di aplikasi online loh ya. Dalam sehari, Pak De bisa membuat 50 hingga 80 porsi tongseng. Wih, laris manis. Harganya juga sangat terjangkau loh. Mulai dari 22.000 aja tuh per porsinya. Oke Budis, nih satenya udah ternyata sambil dengerin Pak Yanto nyanyi. Tahu-tahu satenya udah matang aja ini. Hampir kosong. Hampir kosong, nggak apa-apa Pak. Yang penting ini cita rasa bumbunya pasti berasa banget ini kan. Ini Yang sama pasti, yang matangnya udah pas nih Pak. Iya, matang banget. Tinggal saya tunggu tongseng sama nasi goreng Pak Yanto ya. Nasi gorengnya. Kalau Sudah siap. tongseng sudah siap, tinggal nasi gorengnya. Iya. Untuk memasak tongseng ini memang dibutuhkan waktu yang lumayan lama ya Foodies. Apalagi Pak Deyanto kan masih menggunakan anglo dan arang batok kelapa untuk memasaknya. Tapi kalau pesanan datang secara bersamaan, Pak Deyanto bisa kok memasak 5 porsi langsung Foodies. Namanya juga tenaga ahli pertongsengan ya kan? Udah pasti sakti madraguna. Oke, tongsengnya udah jadi. Smells good. Sekarang menu yang terakhir nih Foodies, nasi goreng kambing. Hampir sama dengan membuat tongseng, tapi kuah gulai yang digunakan gak terlalu banyak ya Foodies. Masukkan nasi dan irisan tomat hijau, lalu aduk hingga rata. Oke Foodies, kita coba ya. Wah, ini kalau nasi goreng biasanya suka banyak banget yang namanya minyak-minyak ya. Tapi ini pas banget teksturnya, nasinya juga lembut, terus bumbunya meresap, dan yang paling penting, kambing itu biasanya kan keras atau suka ngeluarin yang aroma yang kurang enak buat yang nggak suka. Tapi ini enak, ajib, klasis banget. Kita coba sekali lagi. Duh, nggak heran deh ya kalau nasi goreng kambing ini jadi salah satu menu terfavorit di sini nih Foodies. Perpaduan rasa manis, gurih, dan pedasnya tuh pas banget ditambah dengan cita rasa daging kambing yang khas. Wah, dijamin mah bikin ketagihan ini. Apalagi tau nggak, satu porsinya ini cukup banyak loh. Wah, ini mah bikin kenyang nih Foodies.
Oke, sekarang kita lanjut yuk cobain sate kambingnya. Kalau makan sate kambing, jangan lupa pakai sambal kecap ya foodies. Kita coba. Pak Yanto, besok kerja di rumah saya aja ya. Oke deh foodies, nasi goreng udah, sate juga udah, tinggal tongseng kambingnya nih. Menu ini merupakan jagoannya Pak Deyanto. Wah, seenak apa sih rasanya? Kalau dari aromanya sih udah terasa nih kelezatannya. Gurih, dagingnya lembut banget ini. Terus, dan yang paling penting, nggak bikin enak pedis. Karena kenapa? Kambing itu kan kadang-kadang suka ngeluarin bau ya. Nah ini tadi dibakar, nggak bau. Di tongseng juga yang pakai kuah-kuah, mantap. Lacis banget, gurih banget. Selain tekstur dagingnya yang lembut, kuah tongseng yang kental ini emang juara. Perpaduan rasa manis, gurih dan pedasnya tuh sempurna foodies. Karena semua olahan kambingnya enak-enak. Wah, kayaknya fix ya kalau Pak Deyanto kita nobatkan jadi tenaga ahli perkambingan. Karena bukan hanya tongseng, tapi sate dan nasi goreng kambingnya juga enak kepo. Kalian mesti kudu coba ya foodies. Tongseng Pak Deyanto buka setiap hari mulai dari jam 6 sore sampai jam 2 subuh. Yang udah pada kebanjir ngiler, cus segera merapat ya. Dijamin gak bakalan nyesel deh tuh foodies. Selamat mencoba. Pokoknya nonton terus, pokoknya makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan. Saya mau lanjut makan dulu foodies ya. Libur telah tiba, libur telah tiba. Aduh, jadi nyanyi-nyanyi nih. Nah foodies, liburan kali ini kalian udah kemana aja nih? Jangan kerja mulu, healing kuy. Kayak Kevin nih, gara-gara banyak kerjaan jadi gak bisa jalan keluar kota deh. Alias harus stay di ibu kota aja. Nah terus kalau di Jakarta kita healingnya kemana nih? Tenang, bukan makan receh namanya kalau gak bisa usir penat ala hemat, ya kan? Halo foodies, kita udah nyampe nih di Ragunan, udah siap banget piknik. Tapi kayaknya enak kalau kita cari cemilan, cari es dulu ya foodies ya. Let's go. Sebelum lewatin pintu gerbang Ragunan, kita masuk dulu nih pintu rumah makan nasi Padang Aris yang letaknya ada di seberang pintu barat Ragunan. Kuy, kita pilih yuk bekal buat piknik nanti. Nah biasanya kalau nasi Padang gini nih foodies, kalau dibungkus porsinya gede banget. Kita langsung pilih aja lauknya yuk. Bisa aja nih idenya Kevin. Emang bener sih foodies, semua rumah makan Padang selalu menyajikan nasi Padang dalam porsi yang lebih banyak ketimbang makan di tempat. Porsinya dijamin bikin kenyang mah ini. Mau pengen tunjang boleh deh. Ini ada gorengan ya Bu ya? Ada. Mau dong. Udang. Peye udang ya? Peye udang, sedep bener tuh kayaknya. Aduh, jadi kalap nih Kevin. Foodies, ini makanan beratnya udah, kita cari cemilan yuk. Let's go foodies. Wah, sebungkus nasi Padang ternyata masih kurang Kevin. Tapi bener juga sih, coba foodies lihat deh. Ini camilannya gak cuma cakep banget dilihat, tapi juga kepengen banget ya dipakai gitu loh. Ayo Vin, kita borong yuk. Ini ada apa aja nih Mbak? Ada lupis, pisang, kelopon, sama putu mayang. Kalau ini yang dibungkus apa nih Mbak? Jongkong itu. Apa? Jongkong, bubur sum. Yongkong, oh bubur sumsum. Oke, kalau gitu Kevin mau beli semuanya Mbak? Boleh, sama gerobaknya boleh nggak? Ada 5 jenis jajanan pasar yang disajikan di sini. Ada putu mayang, klepon, lupis, jongkong atau bubur sumsum dengan bungkusnya yang khas daun pisang. Foodies, kalau pengen jajan di sini datangnya siang ya. Gerobak Mbak Upi udah ready tuh di jam 1 siang. Tapi harap sabar karena dari sejak buka tangannya Mbak Upi gak pernah nganggur, sibuk banget ngelayanin pembeli. Lokasinya persis di depan pintu barat Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Oh, biasanya tuh lengket gitu foodies tuh, teksturnya padat.
Penyebutan mata roda mengacu pada bentuknya yang melingkar dengan isian pisang di bagian tengahnya. Kalau diperhatikan memang bentuknya mirip as roda ya. Tapi roda yang ini gak bisa buat jalan-jalan ya foodies. Cukup bikin kalian kenyang dan senang aja pastinya. Nah, gini kira-kira foodies. Tuh, jadi bentuknya kayak roda gitu sih emang ya. Pas sudah dipotong, kita tinggal kupas deh daunnya. Semua jajanan pasar kayaknya udah di checklist nih ya Vin, ya kan? Jangan lupa kinca atau gula nih, santan dan kelapa parutnya juga yang jadi toppingnya nanti. Asik! Hello foodies, jadi sekarang Kevin udah ada di dalam Ragunan Zoo. Jadi di sini tuh asri banget, pohonnya banyak tuh, kelihatan nggak? Nah, terus di sini banyak banget suara-suara burung. Terus sekarang Kevin mau lihat kira-kira di dalam tuh ada binatang apa aja ya foodies ya. Let's go! Salah satu satwa terdekat yang bisa kita jumpai dari pintu barat Ragunan nih foodies, si leher panjang yang anggun jerapah. Nah foodies, sekarang di samping Kevin tuh lagi ada jerapah. Tapi sekarang karena belum waktunya makan foodies, jerapahnya masih ngumpet. Tuh lihat tuh. Wah, sayang banget ya jerapahnya malu-malu nih ketemu Kevin. Atau sebenarnya lagi ngadem nih. Gak jauh dari kandang jerapah foodies kita ketemu mamalia yang katanya punya ingatan tajam. Nah, hati-hati loh Vin, jangan pernah usil ya sama binatang ini kalau gak mau dapat masalah. Foodies, di belakang Kevin ini ada gajah Sumatera. Itu lagi pada makan tuh, lucu banget ya. Nah foodies, kalau di sebelah Kevin sekarang ada yang namanya kapibara. Ini tuh dia kayak tikus tapi size-nya tuh gede banget foodies. Dan ini pertama kalinya Kevin ngeliat kapibara secara langsung. Di alam liar, hewan pengerat ini merupakan hewan pemalu dan hidup berkelompok di sekitar tepi sungai. Itulah kenapa ada juga yang menyebutnya babi air atau carpinho. Nah, tapi by the way di sini tuh kayaknya pas banget buat kalian yang pengen family time, yang udah berkeluarga, atau kalian yang mau ngedate juga bisa banget foodies. Langsung aja datang. Bener tuh kata Kevin, di sini kalian gak cuma dimanjakan dengan suasana yang asri, buat kalian yang udah berkeluarga atau mau ajak keponakan ke sini, bisa banget nih sambil bermain-main dan belajar sama anak-anak. Cocok kan buat family time? Meskipun namanya kebun binatang foodies, tapi di sini kalian juga bisa ajak anak-anak bermain. Meski gak gede, tapi wahana permainan di sini cukup menghibur anak-anak loh. Singkatnya mah, jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Ragunan bisa jadi pilihan yang tepat banget buat liburan murah meriah sekaligus ramah untuk anak. Wah, foodies ada yang tahu nggak ini hewan apa? Jangan ketukar ya, monyet sama kera. Siamang termasuk keluarga kera. Ciri khasnya kelihatan banget nih dari bulunya yang hitam legam. Oh ya, FYI ini foodies, saat ini siamang menjadi salah satu binatang dengan status spesies terancam akibat penggundulan hutan yang cepat. Kesian ya, padahal mereka tuh lucu dan atraktif banget loh. Foodies, udah puas nih muter-muternya. Sekarang waktunya kita isi perut dulu dong. Kita isi tenaga biar bisa jalan-jalan lagi. Nah, Kevin keluarin deh semua yang udah Kevin hunting tadi. Tapi by the way foodies, Kevin kirain tuh Kevin udah paling niat, udah paling semangat gitu kesini. Tapi di belakang Kevin tuh ada yang lebih semangat lagi foodies. Ternyata makanan jauh lebih banyak. Waduh, keren semangatnya ya. Kalau gitu langsung aja. Gak usah kaget ya kalau keragunan, jangankan tikar, rice cooker pun bisa banget kalian pakai buat bawa bekal piknik di sini foodies. Ini juga nih salah satu trik piknik receh hemat budget pastinya. Nah, ini dia pertolongan pertama pada kelaparan. Nasi padang lengkap dengan lauk tunjang yang disiram kuah dan pe udang, mantap. Tadi Kevin pesen tunjang juga, langsung sikat foodies. Kiwi banget. Langsung kasih nasi. Ini tunjangnya empuk banget foodies. Terus kali nyes tuh langsung berasa banget. Dan itu udah dikasihin cabai hijaunya gitu, jadi makin sedap. Gimana Vin? Puas kan? Kapan lagi coba bisa jalan-jalan hemat sambil healing tanpa takut kelaparan? Piknik di sini mah ramah budget banget foodies, tergolong receh gitu loh. Nah kalau kalian mau ke Ragunan nih, sebelumnya harus daftar melalui website online yang sudah disediakan oleh Taman Marga Satwa Ragunan sehari sebelumnya ya. Untuk tiket masuk ini murah aja kok foodies, cuma Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak.
Seger banget, masih dingin. Ini es jeruk peres, seger, manis. Pas banget tadi habis makan nasi padang. Puas icip-icip yang gurih mengenyangkan, sekarang giliran yang manis-manis. Kayak kalian ya kan? Iya. Ceritain dong, kira-kira mata roda yang tadi bikin penasaran tuh gimana sih rasanya? Ini si gulanya tuh ternyata wangi banget ya foodies. Terus dia teksturnya tuh chewy gitu. Adonannya. Jadi pas kita makan tuh langsung nyes. Terus wangi gulanya tuh langsung keluar. Wah, ini mantap foodies. Dengan atau tanpa taburan kelapa parut, mata roda alias kue pisang tetap endul rasanya. Nah, beda nih sama jajanan yang satu ini. Klepon tuh wajib banget ya disajikan dengan taburan kelapa. Selain bikin rasa klepon jadi manis gurih, taburan kelapa bikin klepon gak lengket satu sama lain. Digigit, langsung meleleh gitu di dalam mulut si gulanya itu ya foodies ya. Enak, nyes ya, langsung gulanya keluar semua. Wah, mantap. Bener banget, itu dia gongnya makan klepon. Ada sensasi rasa manis yang pecah ya di mulut foodies. Gimana? Makan receh edisi liburan bareng sama Kevin jalan-jalan di Ragunan? Seru kan? Nah, kalau masih kurang puas ya udah kalian bisa kok seseruan lagi langsung ajak teman ya atau keluarga ke Taman Marga Satwa Ragunan sambil hunting kuliner yang ada di sekitarnya. Gimana? Asik kan? Ayo, siapa mau jalan-jalan kece dengan budget receh ala makan receh? Why not? Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Mantap. Kita jalan kemana lagi foodies ya? Kita coba lihat ke sana yuk. Let's go. Foodies, di momen hari kemenangan gini, kirim-kirim tanda cinta buat bestie, kolega, rekan kerja, dan keluarga udah pasti ya. Apalagi buat yang jarang ketemuan. Kalau zaman dulu namanya parcel yang biasanya isinya buah-buahan atau kue kering, nah beberapa tahun terakhir ini namanya jadi lebih kekinian ya, yakni hampers foodies. Nah kali ini Makan Receh mau kasih rekomendasi nih hampers cantik yang tentunya lazis banget. Oke, langsung aja yuk kita samperin foodies. Wah, Mbak, ini bener dapurnya Said with Pie ya? Betul. Foodies pas banget nih ya. Aku lihat nih gambarnya gemes-gemes nih pie-nya. Nah, hari ini masih terima pesanan hampers nggak? Masih sih, tapi dengan slot terbatas. Alhamdulillah Foodies masih ada slot ya. Boleh nggak kalau misalnya aku lihat cara bikinnya gitu, Mbak? Boleh, kebetulan kita mau bikin kok. Oke, yuk Foodies. Gue Foodies, kita langsung aja yuk ke dapurnya Said with Pie buat bantu-bantu bikin pie-nya. Asik! Pertama, kita siapkan dulu adonan kulit pie-nya. Tapi sebelum di-roll, kita taburin tepung dulu di atas alasnya, juga di atas adonannya biar nggak nempel ya Foodies. Oke, setelah itu roll sampai membentuk diameter kira-kira 20 cm. Nggak usah terlalu tipis, biar nggak gampang sobek nantinya. Tapi mohon maaf ya, bikinan Aang kayaknya kurang rapi tuh. Maklum lah ya, pegawai magang dadakan nih Foodies. Sip, kalau udah selesai di-roll, kita lanjut cetak ke dalam wadahnya nih Foodies. Hati-hati sobek, kalau pinggirannya kurang rapi sih, nanti bisa dipotong dan dirapikan ya, tenang. Foodies, nih udah rapi ya. Ini tinggal kita apain lagi nih Mbak? Abis ini ditusuk-tusuk pakai garpu, terus siap dipanggang. Oke, ditusuk-tusuk pakai garpu kayak gini nih nanti jadinya Foodies. Fungsi adonan yang ditusuk-tusuk biar nanti saat dipanggang adonan Bebas kulitnya aja nih. nggak bergelombang Foodies. Jadi dibuat rongga udara dengan cara ditusuk. Yuhu, kita masukkan ke dalam oven ya. Foodies, nah ini udah ada yang setengah jadi. Kita mau kasih isian yang apa dulu nih Mbak? Ini untuk pie susu dulu. Pie susu dulu. Oke, jadi yang setengah matang ini buat bikin pie susunya. Kita bikin isiannya dulu nih Foodies. Karena mau buat pie susu, otomatis isiannya jelas pakai susu dong ya Foodies. Di sini udah ada susu bubuk yang dilarutkan dengan air, kemudian tambahkan krim ke dalam air susunya. Tambahkan juga si kental manis sebanyak 160 gram sambil ditimbang ya Foodies, biar takarannya pas. Oke, lanjut kita masukkan 4 butir kuning telur, cuma kuning telurnya aja ya, jadi wajib dipisahin dulu nih sama putih telurnya. Nah setelah lengkap semua adonan isiannya, baru deh itu diaduk sampai rata menggunakan whisk. Kemudian siap dituangkan ke dalam adonan kulit pie-nya. Foodies, nih udah tercampur rata. Sekarang kita tuang di atasnya Foodies. Nah, sambil nunggu pie susunya matang dipanggang, kita lanjut yuk bikin pie blueberry-nya, kuy.
Oke, foodies. Jadi ini kan ada 2 macam pie-nya. Kalau ini yang udah mateng banget nih kulitnya. Terus ini mau dioles Blueberry cheese, cream cheese. blueberry cream cheese pie. Bahan isiannya foodies, ada cream cheese, whipping cream, dan white chocolate yang udah dicampur jadi satu. Terus ada selai blueberry, kacang almond, dan buah blueberry asli. Wah, bakalan mantep banget sih ini. Jadi makin gak sabar ya. Oke, langsung aja kita isi ya. Masukkan isian krim yang sudah dicampur ke dalam adonan kulit pie. Setelah itu kita ratakan. Lanjut, ini udah bisa dioles nih pakai selai blueberry-nya dan juga buah blueberry asli yang sudah dicampur foodies. Terakhir, hias dia dengan kacang almond. Cakep banget ya. Oke, foodies, udah jadi cantik banget kan ya. Ini namanya blueberry cheese pie. Nah, abis ini aku mau coba ini rasanya gimana ya. Kayaknya aduh, sayang banget buat dipotong. Nih, bawa ke depan ya, Mbak. Wah, jadinya secantik itu foodies. Ini sih yang dikirim hampers cantik kayak begini auto happy ya. Apalagi kalau rasanya lazis, combo duo mantuliti. Foodies, ini dia blueberry cheese pie. Karena pie susunya masih dipanggang lumayan lama, jadi kita cobain yang ini dulu ya. Aduh, udah cakep banget kayak gitu. Suka nggak tega nggak sih buat dipotong? Ya, tapi gimana lagi? Ini kan makanan ya foodies, bukan pajangan loh. Ingat, mesti dipotong dan dimakan atuh. Jangan lupa bagi-bagi dong. Tuh ya, tampilannya aja udah menarik banget nih foodies. Ini ada warna ungu di atas, ada almondnya, ada ini cream cheese-nya, terus di bawahnya ini ada base dari pie-nya ini. Wah. Kalau makan yang kayak begini emang paling enak saat dingin ya foodies. Tapi fresh from the oven kayak begini juga nggak kalah lazis kok. Yuk kita buktiin aja ya. Foodies. Jadi ini kan selainnya tuh blueberry tuh rada-rada asem gitu ya. Tapi segar, terus di bawahnya itu ada cream cheese. Nah, cream cheese-nya ini enak banget foodies. Dia tuh nggak enek ya. Terus creamy, tapi dia tebel gini foodies. Nah, terus kalau base dari pie-nya ini, yang bawah ini, nah dia ini crunchy. Jadi ini perpaduannya dari atas sampai bawah, ini sempurna banget. Bahan-bahan yang dipakai juga menentukan rasa foodies. Di sini menggunakan bahan yang benar-benar premium. Jadi nggak usah diragukan lagi kalau untuk rasa udah dijamin lazis. Nggak ketinggalan juga buah blueberry aslinya. Bikin ada sensasi rasa yang pecah banget di mulut. Rasanya kayak makin yahut gitu. Lazis pakai banget. Nggak akan malu-maluin deh kalau buat kirim-kirim hampers ke Besti, ya kan? Nih, kulit pie-nya foodies, dia itu matangnya tuh pas ya. Jadi ada sensasi kriuk-kriuk kayak biskuit. Terus atasnya nih ada cream cheese-nya ini yang manisnya tuh nggak sampai apa ya. Kadang tuh kalau kejunya dia nggak bagus itu kan enek ya. Nah, dia ini enggak. Terus atasnya seger banget dari selai blueberry. Selain pie susu dan pie blueberry cream cheese ini masih banyak pilihan lainnya loh foodies. Bisa langsung cek ya ke sosial medianya Say It With Pie. Hati-hati nanti bingung milihnya karena gems banget loh kue-kuenya foodies. Wah, Mbak, enak banget Mbak ini kuenya Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah foodies, ini ya. Selain pie, ini ada juga burnt cheesecake. Wah, ini udah siap dikemas nih foodies. Jadi kalau yang pesan-pesan hampers, di sini macamnya banyak variannya, tinggal di scrolling aja di Instagramnya. Oke, nah aku mau bungkus yang ini nih foodies. Lucu banget kan? The power of social media, ya kan bisa nemu hampers yang selain tampilannya unik, ternyata rasanya juga nggak kaleng-kaleng nih foodies, lazis banget. Oke, ini bisa dibawa ya Mbak ya? Iya, bisa. Oke, foodies. Tuh, hampersnya udah siap foodies. Jadi kalau yang pengen hampers lebaran yang unik, kuenya enak, langsung di scrolling aja Say It With Pie. Pokoknya di sini makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Makasih ya Mbak.